Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvana Aulia dari 11 TKJ 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas KK2. Soal pertama, baca dan cermati artikel tentang standar jaringan nirkabel dari berbagai sumber dengan baik. Hasil pengamatan. 1. Standar IEEE 802.11 atau Wi-Fi IEEE 802.11 adalah serangkaian standar jaringan nirkabel yang paling umum digunakan untuk koneksi Wi-Fi. Beberapa versi utama dari standar ini antara lain: yang pertama ada 802.11b, dirilis pada tahun 1999. Beberapa bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dengan kecepatan hingga 11 Mbps. 802.11g standar yang juga bekerja pada frekuensi 2.4 GHz namun menawarkan kecepatan lebih tinggi hingga 54 Mbps. 802.11m Wi-Fi 4 dirilis pada tahun 2009, beroperasi di kedua frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan hingga 600 Mbps. Berkat penggunaan teknologi MIMO Multiple Input Multiple Output, 802.11ac Wi-Fi 5 standar ini mendukung frekuensi 5 GHz dan memiliki kecepatan teoretis hingga 3 Mbps menggunakan teknologi MIMO 802.11ax Wi-Fi 6 diluncurkan pada tahun 2019. Wi-Fi 6 menawarkan efisiensi yang lebih baik dalam jaringan yang padat dan kecepatan hingga 9,6 Gbps. Pengembangan ini menargetkan peningkatan kapasitas jaringan dan performa dalam kondisi lalu lintas tinggi. 800.11b Wi-Fi 7 ini adalah standar yang sedang dalam pengembangan dan diharapkan memberikan kecepatan lebih dari 30 Gbps dengan efisien struktur yang lebih baik. 2. Kumpulkan bagaimana berbagai informasi tentang menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai standar jaringan nirkabel dari berbagai sumber yang relevan. Hasil informasi yang diperoleh. Kelebihan. 1. Kemudahan akses dan portabilitas. Jaringan nirkabel seperti Wi-Fi memberikan akses yang mudah dan portabilitas tinggi, memungkinkan menggunakan untuk tetap berhubung ke internet di mana saja selama berada dalam jangkauan sinyal. Hal ini membuat jaringan nirkabel sangat praktis untuk digunakan di rumah, perkantoran, dan tempat umum. 2. Fleksibel dan skalibilitas. Jaringan nirkabel mudah diperluas tanpa memerlukan penambahan kabel, sehingga memungkinkan integrasi perangkat baru dengan mudah. Skalibilitas ini digunakan untuk lingkungan dengan banyak penggunaan atau perangkat, seperti perkantoran atau ruangan publik. 3. Mengurangi kebutuhan kabel. Dengan menggunakan jaringan nirkabel, Anda bisa menghindari kekacauan kabel yang sering terjadi pada jaringan kabel, menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan struktur. 4. Instalasi mudah dan ekonomis. Dibandingkan dengan jaringan kabel, instalasi jaringan nirkabel lebih mudah dan murah karena tidak memerlukan banyak infrastruktur fisik. Kekurangan 1. Keamanan.
Jaringan nirkabel cenderung lebih rentan terhadap peralatan dibandingkan jaringan kabel. Serangan dapat dilakukan dan dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang jika tidak ada pengamanan yang baik seperti enkripsi dan kata sandi yang kuat. 2. Interferensi dan kinerja fluktuatif. Kualitas sinyal nirkabel seringkali mempengaruhi oleh interferensi dari perangkat lain atau menghalang fisik seperti dinding. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja jaringan, terutama di lingkungan dengan banyak perangkat elektronik. 3. Kecepatan lebih rendah. Walaupun teknologi nirkabel terus berkembang, kecepatan transmisi data seringkali lebih lambat dibandingkan jaringan kabel. Ini bisa menjadi masalah untuk aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti streaming video atau bermain game online. Ketergantungan pada daya listrik. Banyak perangkat nirkabel seperti router atau perangkat LAN bergantung pada sumber daya listrik. Ketika daya habis, konektivitas akan terganggu. Thank you, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.